Oke, hello world. Welcome back with me, Tashi, aka Reza Devula Mumtaz. Pada episode podcast sebelumnya, saya membahas tentang menjadi diri sendiri. Dan pada podcast kali ini, saya akan membahas tentang mental illness. So, what is mental illness? Setelah saya searching melalui Google, mental illness atau yang disebut juga gangguan kesehatan mental ialah istilah yang mengacu pada berbagai kondisi yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, suasana hati, atau perilaku seseorang. Kondisi ini bisa terjadi hanya sesekali atau berlangsung dalam waktu yang lama. Ini menurut sumber dari Halodoc yang saya baca. Di generasi sekarang ini, sedang trendy dengan yang namanya mental illness. Gangguan kesehatan ini banyak terjadi dirasakan oleh kaum-kaum milenial. Banyak sekali kita mendengar kasus-kasus di sosial media tentang akibat dari mental illness itu sendiri. Dalam jurnalnya yang dipublikasikan Psychological Bulletin ini, mereka menyatakan bahwa generasi milenial gampang depresi. Tingkat depresi, kecemasan, dan hingga pikiran bunuh diri yang dirasakan oleh kaum milenial saat ini 2 kali lebih tinggi daripada 10 tahun sebelumnya. Mengapa sih generasi milenial saat ini mudah sekali terkena yang namanya mental illness? Menurut website yang saya baca tentang alasan mengapa generasi milenial mudah sekali terkena mental illness, yang pertama yaitu ilusi kompetisi dan perfeksionisme di kalangan milenial. Memiliki standar terlampau tinggi terhadap diri sendiri dan orang lain beresiko bagi kesehatan mental generasi milenial. Perilaku pengguna media sosial yang kerap menampilkan gaya hidup ideal, pasangan ideal, tubuh, wajah, dan gambaran kesempurnaan lainnya kian memperparah kondisi ini. Akibatnya, muncul ilusi kompetisi yang akhirnya membuat generasi milenial terdorong untuk mengejar hal yang tak mungkin mereka capai, yaitu kesempurnaan. Yang kedua yaitu isolasi akibat media sosial. Bukan hal baru jika generasi milenial saat ini fasih menggunakan teknologi. Salah satu teknologi yang sangat identik dengan generasi milenial saat ini ialah media sosial. Tak hanya menghibur, media sosial memudahkan kaum milenial terkoneksi dengan teman, keluarga, ataupun kerabat. Ironisnya, menggunakan media sosial secara berlebihan justru membuat penggunanya merasa terisolasi dan kesepian. 2 peneliti dari University of Pittsburgh School of Medicine mengkaji fenomena ini lewat riset yang dilakukan di American Journal of Preventive Medicine. Studi ini dilakukan pada 1787 responden usia 19-32 tahun di Amerika Serikat. Mereka menemukan bahwa responden yang menggunakan media sosial lebih dari 2 jam per hari memiliki kecenderungan untuk merasa terisolasi dibandingkan dengan yang menggunakan media sosial kurang dari 30 menit per hari. Selain itu, terdapat pula studi dari Oregon Health and Science University yang membuktikan bahwa interaksi tatap muka bisa mengurangi resiko seseorang terkena depresi. Karena itu, menggunakan media sosial secara berlebihan bisa membuat milenial gampang depresi. Alasan yang ketiga yaitu tantangan ekonomi yang berubah menjadi tekanan. Tak hanya tantangan teknologi dan sosial, generasi milenial pun menghadapi tantangan lainnya, yaitu ekonomi. Tingginya urbanisasi membuat lapangan kerja terpusat di kota-kota besar, sehingga persaingan kerja bagi generasi milenial saat ini semakin kompetitif. Sistem pendidikan saat ini pun tidak bisa sepenuhnya menjawab tantangan persaingan tenaga kerja saat ini. Belum lagi generasi milenial terancam tak bisa memiliki rumah karena ketimpangan antara harga rumah dan kemampuan finansial. Berbagai tantangan ekonomi ini kerap menjadi tekanan bagi generasi milenial, hingga memicu stres dan akhirnya beresiko menjadi depresi.
Dan alasan yang terakhir yaitu komentar negatif dan kecemasan yang ditimbulkan. Musuh terbesar dalam hidup kita sebenarnya dari pikiran diri kita sendiri. Rasa takut, cemas, emosi dari diri kita. Secara tidak sadar, batin mereka akan merasa tidak tentram dan tenang. Mereka akan merasa kurang percaya diri dan kurang percaya dengan pendapat orang lain. Dari luar masih bisa tersenyum dan berinteraksi seperti biasa. Tapi kalau mereka sendirian, bisa tiba-tiba merasakan putus asa sampai ada pikiran dunia ini tidak mendukung dia. Kalau sudah merasa depresi berlebihan, dampaknya juga bisa mempengaruhi kesehatan fisik seperti penyakit jantung, stroke, bahkan gangguan pencernaan. Selain dari dalam diri, lingkungan juga bisa mempengaruhi mental seseorang. Di era media sosial saat ini pun bisa jadi salah satu pemicu tekanan mental kita. Orang dengan mudahnya memberikan komentar negatif atau menjelekkan postingan kita tanpa tahu cerita di balik itu. Berpendapat boleh, tapi apa ia harus dengan kata negatif? Bisa saja lontaran negatif tersebut membuat seseorang melakukan kekerasan yang merugikan orang lain. Sekarang, apa yang terjadi jika seseorang mengalami gangguan mental? Kalian tahu film Joker yang merupakan villain atau penjahat atau musuh dari superhero Batman? Oke, dari film Joker yang dirilis pada tahun 2019 itu sendiri, secara implisit memberitahu kita bahwa kesehatan mental itu tidak bisa disepelekan. Bukan hanya sekedar tahu pentingnya kesehatan mental, tapi bagaimana kita bisa menerima dan membantu seseorang yang mengalami gangguan mental. Siapa saja bisa mengalami gangguan mental, termasuk kita yang sama sekali tidak pernah terpikirkan punya masalah mental. Penyebabnya pun beragam, bisa dari dalam diri kita sendiri atau tekanan dari lingkungan luar. Tekanan mental memang tidak mudah, tapi kamu bisa melewatinya. Namanya juga hidup, kadang tidak semulus yang kita impikan. It's okay not to be okay, and it is completely okay to seek help. Atau gak apa-apa untuk keadaan yang tidak baik, dan itu completely okay to seek help itu gak masalah. Dan emang kita harus sesekali mencari pertolongan atau bantuan dari orang lain. Apa yang kita dan orang lain butuhkan supaya tidak berlarut dalam tekanan mental ialah bagaimana kita bisa berusaha berpikiran positif dan mendapat dukungan dari lingkungan sekitar. Ini beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mencegah atau menemani orang yang mengalami mental illness. Yang pertama, hilangkan persepsi negatif tentang mental illness. Yang kedua, luapkan pikiran dan emosi dengan menulis jurnal, catatan, atau diary book. Yang ketiga itu selalu menjadi support system terbaik untuk teman. Yang keempat, tinggalkan masalah sejenak, lakukan hal yang kamu suka. Yang kelima, gabung di lingkungan yang mendukung pengembangan dirimu. Oke, mungkin cukup sudah untuk solo podcast pada episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk mengklik notifikasinya supaya tidak kelewatan konten-konten podcast lainnya. Saya Tashi, pamit undur diri. See you next di episode selanjutnya. Oke. Goodbye.